So, definisi enzim. Enzim adalah suatu senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator suatu reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Enzim sebagai katalisator dapat mempercepat suatu reaksi kimia, yaitu dengan cara menurunkan energi aktivitasi. Energi aktivitas adalah energi yang digunakan untuk memulai suatu reaksi kimia. Enzim merupakan biokatalisator yang artinya dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Baik, ini ada struktur enzim. Ini ada kofator, ini gambaran kofator. Ini ada gambarannya ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri sisi katalitik di sini posisinya koenzim. Terus ada apoenzim, terus ada koenzim. Terus di sini ada enzim tersusun protein, apoenzim, terus ada bukan protein, kofator. Jadi gabungan koenzim. Contoh enzim peptid dan triptid. Di sini ada organik, vitamin, flavin atau hemp, terus anorganik, ion logam, Mg+, Mn+, atau Cu+. Dibedakan terus prostetik, terus benzim, B6, NAD+, Perhatian teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf, saya meminta perhatian teman-teman ya untuk diperhatikan, dicermati, dan dipahami. Sekali lagi silakan kalian lihat mengenai struktur enzim, mohon dipahami ya, nanti ada bakalan sesi tanya jawab. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh tempat saya. Faktor yang mengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada suhu. Bisa dilihat suhunya. Semakin tinggi suhu, semakin cepat enzim. Enzim bersifat termolabil, artinya segala aktivitas enzim sangat dipengaruhi oleh keadaan suhu. Dalam kondisi suhu rendah, reaksi menjadi lambat karena hanya terdapat sedikit kontak antara substrat dan enzim. Namun, di bawah pengaruh suhu yang sangat tinggi, molekul enzim cenderung terdistorsi, sehingga laju reaksi pun jadi menurun. Contoh, dalam tubuh manusia, suhu optimum enzim menjadi sangat aktif, berada pada kisaran 35 Celcius sampai 40 derajat Celcius. Berbeda dengan enzim pada bakteri yang hidup di air panas memiliki suhu optimum 70 derajat Celcius atau lebih. Yang kedua, pH. Enzim memiliki pH optimum yang dapat bersifat basa ataupun asam. Sebagian besar enzim memiliki pH optimum antara 6 sampai 8. Tapi ada beberapa enzim tertentu yang bekerja dengan baik hanya di lingkungan asam atau basa. Ketika nilai pH menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka struktur dasar enzim dapat mengalami perubahan, sehingga sisi aktif enzim tidak dapat meningkat substrat dengan benar. Aktivitas enzim menjadi terpengaruhi, bahkan enzim dapat sampai benar-benar berhenti berfungsi karena proses
dinaturasi atau kerusakan. Ini adalah gambaran kecepatan reaksi pada pH. Pada pepsid, hialin tripsin. 3. Jumlah enzim dan konsentrasi substrat. Reaksi kerja enzim dapat optimal jika perbandingan antara konsentrasi substrat dan enzim dalam jumlah seimbang. Bila jumlah enzim lebih sedikit dibandingkan substratnya, maka reaksi hanya akan berjalan lambat karena ada substrat yang tidak terkatalisasi. Sementara bila jumlah enzim lebih banyak dibanding jumlah substratnya, maka reaksi akan berjalan sangat cepat. Ini adalah gambaran kecepatan reaksi konsentrasi enzim. Ini adalah sisi aktif konsentrasi substrat. 4. Aktivator zat-zat penggiat. Aktivitas aktivator adalah zat atau molekul yang berfungsi untuk memicu atau mempercepat reaksi enzim. Contoh dari aktivator antara lain garam-garam dari logam alkali dan kondisi encer 2% sampai 5% dan ion logam seperti Ca, Mg, Ni, Mn, dan Cl. 5. Inhibitor adalah substansi yang cenderung menghambat aktivitas enzim. Inhibitor dapat dibedakan menjadi inhibitor reversibel dan irreversibel. Contoh fraksa Hg, yodium asesat, klorida, sianida, dan CO3. 1. Inhibitor reversibel. Inhibitor kompetitif memiliki struktur yang sama dengan molekul substrat. Inhibitor ini melekat pada sisi aktif enzim sehingga menghalangi pembentukan ikatan kompleks enzim substrat. Contoh malonat bersaing dengan substrat untuk berkaitan dengan enzim suklat dehidronase. B. Inhibitor kompetitif dapat melekat pada sisi enzim yang bukan merupakan sisi aktif dan membentuk kompleks enzim inhibitor. Inhibitor ini mengubah bentuk atau struktur enzim sehingga sisi aktif enzim menjadi tidak berfungsi dan substrat tidak dapat berkaitan dengan enzim tersebut. Contoh antibiotik penisilin. Ini adalah contoh antibiotik penisilin. Oh, ternyata bukan. Jadi ini contoh inhibitor atau substansi penghambat kerja enzim. Inhibitor itu dibedakan menjadi 2, inhibitor reversibel dan inhibitor irreversibel. Nah, yang pada halaman ini itu masih dibahas tentang inhibitor reversibel. Jadi inhibitor reversibel sendiri itu ada 2, inhibitor kompetitif sama inhibitor non kompetitif. Nah, ini gambarnya. Inhibitor kompetitif ini yang namanya inhibitor, itu penghambat enzim. Yang harusnya ini langsung melekat ke sini, langsung bekerja dengan baik, tapi karena adanya inhibitor jadi terhambat. Kemudian yang inhibitor non kompetitif, yang kan inhibitor kompetitif itu yang di atas, yang non kompetitif itu biasanya yang di bawah ya, yang di sini. Kalau yang kompetitif biasanya di sini. Gitu. Terima kasih, Mbak.
enzim selanjutnya, yang kelima itu enzim dapat digunakan berulang kali atau reusable. Selama enzimnya tidak rusak, enzim bisa dipakai berulang-ulang karena enzim tidak ikut bereaksi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang keenam, dapat menurunkan energi aktivasi. Jika suatu reaksi kimia ditambahkan dengan katalis berupa enzim, maka energi aktivasi bisa diturunkan dari reaksi dan akan berjalan dengan lebih cepat. Kemudian, pada mekanisme enzim itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada teori gembok dan anak kunci. Seperti ini gambarnya. Ini enzim, ini substratnya. Ini seperti gembok, ini anak kuncinya. Dia langsung masuk ke sini menyesuaikan dengan Nah, ini jadinya seperti ini. Gambar teori gembok dan kunci. Teori ini dikemukakan oleh Emil Fischer tahun 1894. Untuk teori gembok dan anak kunci atau Rock NK, teori ini dijelaskan bahwa dalam sebuah enzim terdapat sisi aktif yang terdiri dari sejumlah detil asam amino. Ini sisi aktifnya. Bentuk dari sisi aktif tersebut sangat spesifik. Ya, dia berbentuknya sangat spesifik, sehingga hanya molekul yang memiliki bentuk tertentu yang bisa menjadi substrat bagi enzim. Jadi kalau bentuknya seperti ini, substratnya yang masuk juga harus seperti ini. Kalau substratnya nggak masuk yang seperti ini, dia nggak bisa masuk ke enzim. Kemudian enzim serta substrat bisa bergabung membentuk kompleks. Dapat dianalogikan seperti kunci yang masuk pada sebuah gembok. Dalam kompleks tersebut, substrat dapat bereaksi dengan energi aktivasi rendah. Kemudian kompleks akan lepas serta melepaskan produk dan membebaskan enzim. Yang ini udah jadi produknya. Jadi selama ada enzim, ada substrat yang cocok, dia masuk. Kemudian kalau kerjanya udah habis, dia bakal masuk juga. Kemudian yang kedua, teori cocok terinduksi atau input fit theory. Nah, ini gambarnya. Seperti yang tadi, tapi ini bakal lebih rumit karena substratnya ada dua. Tapi dia bakal menyesuaikan sama enzimnya. Kalau substratnya nggak sesuai sama enzim, ya dia akan masuk. Teori ini dikemukakan oleh Daniel Koslet, berasumsi bahwa sebagian enzim bersifat fleksibel. Pada beberapa enzim, bentuk sisi aktif berubah pada saat molekul substrat melekat, yaitu menyesuaikan dengan bentuk substrat. Dengan demikian, molekul substrat akan sesuai dengan sisi aktif enzim. Menurut teori ini, pemutusan atau penggabungan ikatan kimia akan lebih aktif. Jadi, kalau yang teori gembok sama anak kunci tadi, kalau substratnya nggak sama enzim, dia nggak masuk. Tapi, kalau ada teori cocok terinduksi ini, menurut Daniel Koslet, si enzim ini sifatnya fleksibel, jadi bisa menyesuaikan substratnya.
keduanya ialah yang pertama, struktur enzim meliputi sisi aktif, miloenzim, apoenzim, kionenzim, dan kofaktor. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kerja enzim antara lain suhu, pH, jumlah enzim, dan konsentrasi substrat, aktivator, dan inhibitor. Tiga, sifat-sifat enzim antara lain sebagai katalisator bersifat bolak-balik, seperti protein, bersifat selektif dan spesifik, dapat digunakan kembali dan dapat menurunkan energi aktivasi. Yang keempat, mekanisme kerja enzim terdiri atas teori kunci, gembok, atau lock, and key. Teori dan teori cocok reduksi atau inductive theory. Yang kelima, klasifikasi enzim meliputi oksidoreduktase, transferase, hidrolase, liase, isomerase, ligase, dan polimerase. Nah, sekian hasil presentasi kami tadi mengenai penjelasan enzim. Teman-teman jelas atau belas? Jelas. Yakin jelas? PPT kita lucu nggak nih? Baik, untuk teman-teman baik yang jelas maupun yang belas, sekarang saatnya sesi tanya jawab. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Kepada Kak Dea, silakan. Kak, terus aku jualan sih tuh. Maju aja nggak apa-apa. Silakan Kak Dea, apa ada yang ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Jamara Natasha. Saya ingin bertanya, kenapa suhu itu sangat berpengaruh dengan cara kerja enzim? Terus apa sih hubungan suhu dengan enzim? Sekian, terima kasih. Bentar Kak, tadi gimana? Kenapa suhu itu sangat berpengaruh pada enzim? Terus apa sih hubungannya suhu dengan enzim? Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi? Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Untuk pertanyaan dari teman-teman sekalian masih ditunggu ya. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Karena dari teman-teman sekali lagi ada yang ingin bertanya. Ya, kami rasa cukup ya. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya, maka sesi tanya jawab kami tutup. Sekarang saatnya untuk menjawab pertanyaan dari Dea Clara. Silakan, akan dijawab oleh Indah. Silakan Indah. Jadi sebelumnya saya ulangi pertanyaan dari saudari Dea. Mengapa enzim itu terpengaruh oleh suhu? Terus apa hubungannya? Jadi seperti penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan, enzim itu memiliki faktor yang mempengaruhi cara kerjanya. Yang pertama itu suhu. Bisa dilihat grafiknya di sini. Ya, semakin tinggi suhu maka akan semakin cepat. Namun suhu pada enzim juga memiliki maksimum suhu. Suhunya itu kisaran antara 35 sampai 40. Jadi semakin tinggi dari suhu dari 0 sampai ke 40, semakin cepat juga kerja reaksi enzim. Tapi semakin tinggi juga maka akan menurunkan cara kerja enzim. Penjelasannya itu suhu yang berpengaruh pada kerja enzim. Itu kan enzim bersifat termolabil. Artinya termo itu kan berpengaruh pada suhu. Artinya segala aktivitas enzim sangat dipengaruhi oleh keadaan suhu. Dalam kondisi suhu
35 sampai 40, mohon maaf. Jadi dia puncaknya enzim, kerjanya enzim itu di kisaran 35 sampai 40. Kalau lebih tinggi, dia bakal turun lagi. Berbeda yang seperti yang dijelaskan tadi. Namun di bawah pengaruh suhu yang tinggi, walaupun enzim cenderung terdistorsi sehingga laju itu menurun. Jadi kalau suhunya rendah, dari 0 sampai 40 itu dia bakal sampai ke puncaknya maksimum kerja enzim. Tapi kalau dari 50 ke atas, dia juga bakal lebih turun enzimnya. Berbeda dengan enzim pada bakteri yang hidup di air panas memiliki suhu optimum. Jadi enzim itu juga berpengaruh sama makhluk hidupnya. Makhluk hidup mau bakteri, mau manusia itu suhu maksimumnya segitu nih. Kalau manusia suhu maksimum enzim itu kan 35 sampai 40. Terus kalau di bakteri itu maksimumnya 70. Jadi kalau dari 0 dia bakal lambat, tapi kalau udah lebih dari 40 dia bakal lambat lagi. Kemudian hubungan enzim dengan suhu tadi juga ada di sifat. Enzim itu seperti protein ya, pada suhu tinggi mengalami denaturasi. Kalau suhu rendah